Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel ini. Kali ini tema yang akan kita bahas di kelas grammar adalah mengenai plural noun rules. Anda pernah mendengar apa itu plural noun rules? Nah, kalau kita sudah belajar di awal, noun adalah kata benda, salah satu kelas kata yang kedudukannya itu paling penting, lumayan, maksudnya bagian dari yang krusial, bagian dari sentence. Di samping verb ada juga adjective, adverb, conjunction, preposition, dan lain sebagainya. Noun memiliki peranan yang cukup penting. Noun itu adalah kata benda yang menduduki posisi subjek dan objek dalam kalimat. Nah, bagaimana noun itu bisa penting dan apa jenis-jenisnya kita bisa lihat sekarang, dan fokus kita adalah di plural noun rules yang akan saya jelaskan dengan sederhana ya. Berikut kita saksikan penjelasan tentang noun itu sendiri apa. Nah, singular and plural noun. Noun itu berdasarkan kuantitinya, kuantitasnya, jumlahnya. Dia ada yang singular, ada yang plural. Singular nouns adalah kata benda, yang ini ya, singular artinya tunggal. Adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu tunggal atau tidak lebih dari satu buah, atau lebih singkatnya kata benda tunggal. Contohnya seperti satu rumah, one house, satu guru, one teacher, satu mobil, one car, one door, one lawyer, one table, one chair. Itu biasa ya, singular. Biasanya singular itu diawali oleh kata sandang atau article, atau an atau the. Itu kata benda yang ditunjuk secara pasti ya. Misalnya the table is mine, meja itu punyaku, itu singular biasa. Nah, kalau singular itu biasa. Yang jadi masalah adalah ketika dia plural, maka di sini akan ada beberapa aturan yang membatasi, artinya yang membentuk, dia bisa berubah bentuk, dia seperti verb ya. Ada yang cukup ditambahkan dengan s atau es, tapi ternyata juga banyak yang mengalami irregular verb. Contohnya nanti, sekarang kita lihat dulu kenapa kita penting untuk membahas ini. Kenapa plural noun rules itu penting? Because we use plural noun rules and because we use nouns so frequently when writing. Ya, ini alasan utamanya. Kalau di dunia grammar, kita menggunakan nouns ini sangat sering sekali ketika menulis. Apalagi nanti jika Anda menulis skripsi, thesis, atau artikel, atau apa, Anda akan sering sekali menggunakan noun. It's important to know all of them. Lalu yang kedua, the correct spelling of plurals usually depends on what letter the singular noun ends in. Artinya, misalnya ada nanti Anda akan mengenal aturan, misalnya kalau satu one fly, kalau dia menjadi banyak, y akhiran y itu akan berubah menjadi i, jadi one flies, kayak gitu. Itu akan Anda pelajari habis ini ya. Nah, yang pertama adalah yang paling biasa, yaitu regular plural, yaitu dengan pola singular noun cukup ditambahkan s aja, maka dia sudah berubah plural dia, yaitu contohnya car, one car, many cars, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cars, one table, 4 tables. Cukup ditambahkan s, masih biasa kan? Kalau ini Anda pasti udah sering. Kita lihat contoh yang lainnya. Nah, kalau ini sebenarnya ada sekitar 11 aturan tentang plural noun ini, tapi ini disingkat jadi 8 dari beberapa sumber yang saya dapat. Yang pertama kita lihat yang kayak tadi, add as to form the plural of most nouns. Girl menjadi girls, apple menjadi apples, biasa, cuman aturannya begitu aja. Lalu add es to nouns that end in ch, sh, s, x, or z. Example, bench jadi benches, dish jadi dishes, bus jadi bus, box jadi boxes, quiz jadi quizzes.
Jadi ini dengan akhiran yang seperti ini, maka dia tidak bisa cukup ditambahkan s, tapi harus ditambahkan menjadi is ya. Number 3, pronouns that end in y with a consonant before the y, change the y to I and add es. Seperti yang saya bilang tadi, misal fly jadi flies. Example, candy menjadi candies. Y-nya berubah menjadi i, tambahkan es jadi candies. Puppy menjadi puppies ya. Number 4, for now that end in y with a vowel before the y, just add s. Ini gampang. Kalau ini tadi sebelum y-nya adalah konsonan, maka ada is. Kalau dia vokal, nggak usah dirubah, cukup dijadikan tambahkan s aja, karena sebelumnya sudah didahului oleh preceded by vowel. Toy menjadi toys, monkey menjadi monkeys. Gampang ya. Number 5, for nouns that end in f or fe, drop the f or fe and add ves. Contohnya love jadi loves. Ini atau contoh lain, daun leaf jadi leaves, knife jadi knives. Jadi f-nya dirubah menjadi v. Itu aturan yang kelima ya. Yang keenam, for nouns that end with a consonant before n, o, add es. Kalau dia akhirannya o, maka Anda harus menambahkan is. Gak bisa kita cukup menambahkan s aja, tapi harus is. Potato jadi potatoes, tomato jadi tomatoes. Nah, itu contoh simpelnya ya. Number 7, some nouns change the spelling of the singular noun. Example, ini yang berubah bentuk. Ini akan banyak kita lihat abis ini ya. Dia berubah bentuk, jadi agak sedikit bingung. Kalau di atas kan cuma menambahkan s, is dengan beberapa aturan. Nah, kalau ini dia berubah bentuk, sama ibaratnya kayak irregular verb yang berubah bentuk, jadi seperti see, saw, seen, go and gone. Itu kan berubah bentuk sama sekali ya. Sama dengan ini, child jadi children. Jadi nggak bisa one child, three childs. No, 3 children. Mouse jadi mice. Satu tikus, one mouse. Banyak tikus, many mice. Nggak bisa Anda bilang many mouses. Nggak ada ya. Number 8, some nouns use the same singular and plural form. Ini dia yang persis, sama seperti regular verb yang tidak mengalami perubahan bentuk, seperti cut, let, ya kan, atau ya hit. Nah, itu kan dia sama sekali tidak berubah bentuk. Sama dengan ini, fish, satu ikan, many fish, banyak ikan. Dia nggak bisa karena bilang many fish ya. Secara aturan sebelumnya bilang kalau akhirannya sh, nih sh, harus ditambahkan es kan harusnya, tapi ini pengecualian. Fish tetap fish, deer tetap deer, nggak bisa deers, nggak ada ya. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan dengan melihat contoh yang lebih lagi. Ini yang ke-7 tadi ya, yang 7 dan 8 yang berubah bentuk. Contohnya nih, 1 pria, one man, 2 pria, two men, 1 woman, 2 women, 1 child, 2 children, 1 tooth, 2 teeth. Nah, dan selanjutnya Anda bisa lihat ada foot jadi feet, ada sheep tetap sheep, ada mouse jadi mice, ada goose jadi geese, ox jadi oxen, fish tetap fish, deer, dan selanjutnya ya. Nah, ini lebih rinci lagi, ada tambahannya. Anda bisa lihat sendiri. Person to people, one person, two people. Satu orang, one person. Jangan pernah bilang one people. Jadi so many people, nggak ada so many person. So many people in this room. Banyak sekali orang di ruangan ini. And then foot jadi feet. Satu kakinya foot. Kalau dua kakinya feet. Anda mungkin pernah ingat sebuah movie Happy Feet. Nah, nggak pakai S kan Happy Feet. Nggak ada Happy Foots.
happy feet, itu kaki-kaki yang bahagia, itu cerita tentang penguin-penguin lucu itu. Lalu one child, two children, one mouse, two mice, dan selanjutnya Anda bisa lihat aircraft, tetap jadi aircraft. One apex, apex ini puncak ya, Pisces. One bison, dua pun bisonnya tetap bison juga. One crisis, itu crisis. One curriculum, curricula. One datum, satu datanya, kalau banyak datanya many data. One focus, one foci, ya kan, berubah dia ya. One series and series, tetap. Fide dengan fide, ini fide and fide itu berubah bentuk ya. Tuna and tuna itu tetap. Quiz and quizzes, index and indices, ox and oxen yang tadi udah ada. Ox itu ini ya, ox itu sapi jantan ya. Atau swine, kalau double dengan swine itu jenis babi dengan swine. Trout itu ikan air tawar, tetap, dia tidak berubah, tidak ada penambahan s, dia tetap. Genus and genera, dia juga berubah. Jadi ada beberapa yang mengalami perubahan bentuk drastis dan ada yang tetap. Nah, ini bagaimana cara menghafalnya ya, harus sering-sering digunakan dan Anda terus berlatih ya. Nah, sekarang ayo kita praktek. Ini yang sederhana aja. One mouse jadi mice, wolf jadi wolves, child jadi children, knife jadi knives, tooth jadi teeth, person jadi people, woman jadi woman. Nah, itu dia ya. Nah, ini yang lebih banyak lagi Anda bisa lihat aja, boleh disalin. Kebanyakan bahasa ilmiah ya. Jadi kalau Anda menulis nanti deskripsi kan sering tuh ada kata-kata data ini, data itu. Kalau datanya banyak, kita udah tahu data. Kalau datanya satu, datum. Jadi Anda harus jeli sekarang ya. Jadi ini kayak locus, jadi lesai, loose, jadi lies, itu Anda udah harus paham sekarang. Ini bisa dilihat aja nanti ya. Nah, sekarang sedikit saya masukkan di sini tentang demonstratif. Demonstratif itu kata tunjuknya. Dia juga mengalami singular dan plural. This dengan that itu akan berubah menjadi these dan those. Ya, contohnya kalau kita memegang bendanya dekat, this book. Kalau dia kita tunjuk jauh, that book. Kalau satu, kalau bukunya ada dua, these books, sudah pakai these, lalu booksnya pakaikan s. Tuh kalau bukunya jauh, those books, tetap dia nggak berdekatan, jauh, tapi bisa dilihat ya. Itu sedikit tentang demonstratif karena dia cukup berpengaruh. Contoh lainnya singular, this is a red pen. Pluralnya these are blue pens. Semuanya berubah menjadi plural. These are blue pens-nya pakai s ya. Atau this pen is red, these pens are blue ya. Kalau this pasangannya pen, kalau these pasangannya pens pakai s. Atau contoh-contoh kata yang lain itu bisa diatur. Nah, ini silakan Anda kerjakan. Apa ini pilihannya? Kalau kata kuncinya, kalau dia memakai artikel, maka dia pasti tunggal. Three pasti jamak. One pasti tunggal. Many pasti plural. And pasti singular. Three pasti plural. Several itu plural. Ini silakan dikerjakan, nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, ini latihan untuk Anda. Yang pertama, please write sentence containing the two form of singular and irregular plural nouns and make sure you make a correct sentence relation. Saya ingin dalam satu atau dua kalimat Anda menggabungkan satu bentuk singular, satu lagi dalam bentuk plural. Tapi mereka berhubungan ya. Contohnya, there is one man in the seminar. He sits in the middle of the four women.
Jadi di sini Anda garis bawahi, boleh ganti apa saja, yang penting mereka berhubungan kalimatnya, dan katanya boleh bebas, yang penting satu singular satu plural. Yang kedua, please write down each of you three another examples of irregular plural nouns. Itu masih banyak ya contoh-contoh lain kata-kata yang belum saya sebutkan di sini. Tugas Anda mencari dan menyebutnya, sebutkan saya di komen ya. Oke, thank you very much for your attention. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.